kita sudah ada di forum diskusi apa yang terjadi antara Ponorogo dan Kesenuma. Di hadapan saya ini sudah ada Atsushi Kadowaki sebagai apa, Mas? Direktur kerjasama persahabatan antara Indonesia dan Jepang. Beliau datang kali ini ke Kota Ponorogo dalam rangka pimpinan atau direktur kegiatan Ponorogo Art Project. Ponorogo Art Project, oke. Mas mungkin mic-nya bisa agak deket ya soalnya. Yang tadi oke. Apa? Sekali lagi. Oke, nggak apa, aman aja. Oke, selamat malam Mr. Kadowaki. Ya, selamat malam. Selamat datang di Setiaris Art Space ya. Karena beliau ini adalah salah satu orang yang memimpin, berarti Mas ya. Ini adalah memimpin untuk kerjasama antara Indonesia dan juga Jepang. Ya, benar. Ya betul. Oke. Untuk langsung saja teman-teman, apa Mas? Bapak Kadowaki-san, saya mau bertanya, apa yang menjadi titik poin memilih Ponorogo sebagai lokasi mengadakan kegiatan persahabatan Kesenuma dan Indonesia?私の住んでいる宮城県は2011年に大きな地震と津波に遭いました。で2004年のスマトラ沖地震の被災地アチェとアートによる交流を始めました。でその時にいろいろ手伝ってくれたのがパンリマさんで、そんな中で自分の住んでる宮城県にたくさんのインドネシアの人がいるということが分かり、でよくよく調べてみると、その中で最も多かったのがポノロゴの人だった。で私はポノロゴにやってきました。Baik, izinkan saya jelaskan. Bapak Kadowaki ini adalah seorang warga seniman yang berada di kota Sendai, yang lebih dikenal dengan sebelah Tohoku, sebelah utara Jepang. Beliau telah datang ke Indonesia berkali-kali, terutama ke Aceh. Kenapa? Karena beliau juga salah satu korban bencana gempa dan tsunami di negara kelahirannya. Di 2011, kota di mana Pak Kadowaki tinggal telah dilanda dengan gempa dan tsunami dan mengalami begitu banyak kebersamaan dari segi kerusakan dan kehilangan nyawa baik juga harta benda. Sehingga beliau sering datang ke Banda Aceh, ke kota di mana saya tinggal, untuk mengadakan suatu persahabatan bersama orang-orang yang pernah mengalami suatu kebencanaan. Sehingga satu saat Pak Kadowaki mendapatkan kenyataan bahwa kota Kesenuma dan sebelah utara Jepang yang terkena bencana itu ternyata dibantu oleh pemuda dan pemudi kota Ponorogo dalam rehabilitasi dan rekonstruksinya, begitu juga dalam pengembangan ekonomi, dan itu terjadi sampai sekarang. Oke, lalu mengenai, berarti memang pembangunannya kan dari apa tadi Mas, Ponorogo ya, dibantu oleh kawan-kawan dari Ponorogo gitu kan. Lalu bagaimana kondisi saat ini ketika melihat kerjasama yang terjadi antara Ponorogo dan Kesenuma itu tadi, pendapatnya mengenai orang-orang Indonesia, khususnya Ponorogo, yang ikut membantu di Kesenuma untuk apa? Membangkitkan ulang, kebangkitan ulang. Seperti itu. 今の状態でどうですか、気仙沼とか宮城とか仙台とか東北の方ではいろいろなインドネシアとかポノロゴの人が、活躍しているじゃないですか。今現在どのような活躍を彼らしていますか？日本の地方都市では
高齢化が進み、例えば今回気仙沼この町はあと2050年にはですね、あれ2050年とか、近々もう人口の半分が高齢者になると言われている。そんな中でもう外国人材がいないと立ち行かない状況になっています。Maka peran yang diambil oleh pemuda-pemudi Ponorogo yang datang ke sebelah utara Jepang atau Tohoku itu dalam rangka sebagai pemagang dan pelajar di sana. Dan saat ini juga masih berlangsung mereka yang kebanyakan datang dari kota Ponorogo untuk membantu pengembangan dan perkembangan kota-kota di sebelah utara Jepang atau kota-kota lain di Jepang. Dan seperti diketahui oleh semua, Jepang di 2050 kita akan mengalami suatu krisis angkatan kerja, sehingga saya perlu merasa berbuat sesuatu agar kita dapat saling mengenal dan dapat saling membantu baik dari segala sisi. Oke. 続きが Oke. でたくさんインドネシアの人、はじめいろんな外国の人がいるんですが、でそうやって労働力として働いてはいるんですが、本来ですね、もっと友達になって、いろんな外国の文化を、みんなで共有して楽しんだりっていうことができるのに、できてないっていう問題が気仙沼にある。でもしかしたら一方このロゴにおいてもですね、日本に行ってきた人が帰ってきて、日本の面白い文化とかをもしかしたら伝えられるのにそれができていないという課題がお互いにあるんじゃないでしょうか。Dan saya melihat di lapangan, walau begitu banyak pemuda dan pemudi Ponorogo datang membantu bekerja dan melakukan segala hal di kota kami, tapi kami tidak mengenal mereka. Saya melihat suatu ketimpangan atasnya. Dan begitu juga tentu warga kota Ponorogo juga tidak begitu mengenal dengan seperti apa kota Kesenuma ataupun kota-kota lain di Jepang. Jelas dan betul banyak warga negara asing lain yang bekerja di negara kami, tetapi kami menginginkan lebih, bukan dari bakti mereka untuk bekerja atau belajar saja, tapi kami juga menginginkan untuk suatu bentuk atau ikatan persahabatan, dapat mengenal kebudayaan lebih jauh, dapat membantu dan tidak saja untuk bekerja. Itu yang mendasari kami untuk melakukan banyak kegiatan dalam bingkai-bingkai seni sehingga kami terpanggil untuk datang ke Ponorogo. Iya, pertanyaannya dari itu tadi pertanyaannya seperti ini, Mas. Lalu kenapa yang dipilih adalah bidang seni untuk melakukan pendekatan antara Indonesia dan Jepang? なんで文化を通じて日本とインドネシアをつなごうと思うきっかけができたんですか？私がアーティストだからです。あともう一つはですね、今言ったように経済労働力としてのみ今使われているわけですが、それだけじゃない人というのはいろんな文化を持った存在、それがやっぱり面白いんじゃないか。で今回のこのポノロゴアートプロジェクトというのはそれをお互いが見つけ出すためのプロジェクトと思っています。Tentu karena alasannya tidak lain karena saya adalah suatu seniman. Dan banyak hal-hal lain yang saya sebagai warga harus saya prioritaskan, saya utamakan, terutama dalam pertumbuhan ekonomi, dalam kemajuan kebudayaan, dan bagaimana kita dapat merasakan hari esok yang lebih baik. Maka saya bingkai persahabatan melalui kebudayaan, melalui hal-hal yang belum kita gali, hal-hal yang belum kita tahu, sehingga melalui itu semua kita dapat saling mengenal, menjadi lebih dekat, dan satu saat kita tidak lagi merasa asing antara satu dan lainnya. Kesenian seperti apa yang dimaksud oleh Kadawaki-san gitu? Maksudnya apakah dari segala macam kesenian atau seni apa yang mungkin ada karakteristik yang difokuskan atau tidak untuk kerjasama kita? Kayak gitu. どういうアートをカ
門脇さん、ここで、なさるおつもりですか？アートっていろいろあるじゃないですか。どういったアートを門脇さん目指していますか？そしてどのアートが一番、2つの国、町をもっと早く知り合うことができるとお考えですか？その手法の一つとしてですね、今回採用したのがプロポーザル企画って、誰でも、これも別にアートじゃなくていい、誰でも何でもいいので、面白いことをやりましょうという、プロポーザルを集めてみました。で、7企画がやってきて、そこから5企画を今行っている最中です。Salah satu langkah yang saya ambil adalah melalui program seni mengajukan proposal. Di dalam kegiatan proposal ini kami membuat semacam sayembara untuk para seniman atau pelaku seni di kota Ponorogo untuk memilih kegiatan seni seperti apa yang mau dilaksanakan, bentuknya bebas dan kami tidak mengikat apapun, dan ternyata ada 7 pemohon yang ingin ikut bekerja sama dalam menjalin hubungan antara kedua kota tersebut. Tetapi karena keterbatasan kami memilih 5 proposal terbaik untuk kita jalankan, dan sekarang kelima program tersebut sedang berjalan di kota Ponorogo. Oke, apakah ini nantinya hanya akan ada di Ponorogo, Mas, atau akan melebar ke kota-kota yang lain? どうですか、門脇さん、このような企画はポノロゴだけですか、それとも他の町にもやるおつもりでしょうか？これまで例えば先ほど言ったようなスマトラ島のアチェでもですね、同じような企画を行ってきました。で、アチェではだいたい4年ぐらいかけて行いました。それによって地域のアートとは何の関係もなかった若者たちが、自分なりのアートを創造していったという経緯があります。そうしたものをポノロゴとかあるいは日本の地方都市で行い続けていきたいなと思っています。Bila saya boleh menjelaskan sedikit tentang kegiatan yang pernah kami laksanakan di negara ini, sebelumnya di kota Banda Aceh. Di Banda Aceh dan di kota-kota sekitarnya kami melakukan program serupa untuk jangka waktu kurang lebih 4 tahun. Di Aceh kami membebaskan insan-insan di sana untuk melakukan segala kegiatan dalam bingkai kegiatan seni. Di sana kami mendorong pemuda di sana untuk melakukan usaha-usaha mitigasi kebencanaan melalui bingkai seni. Tetapi kami tidak pernah mewajibkan mereka untuk berbuat sesuatu yang kami inginkan. Kami sebagai pembantu atau mempermudah kegiatan kesenian agar mereka dapat mengekspresikannya. Itu juga rencana kami di kota ini, di kota Ponorogo. Semua terpulang kepada seniman-seniman daerah ingin melaksanakan seperti apa, dan kami membantu sejauh yang ianya mampu. Cik, ini pertanyaan terakhir sebelum nanti penonton-penonton yang ada di sini, yang hadir di sini diperkenankan untuk nantinya bertanya ke Mr. Kadawaki selaku ketua dari Proyek Persahabatan Indonesia dan Kesenuma. Pertanyaan yang terakhir kayak gini, Mas. Itu kan tadi mengenai seniman. Lalu bagaimana dengan katakanlah, wah aku tuh orangnya nggak punya basic seni nih, kayak gitu kan. Ada nggak program yang dicanangkan dari proyek kerjasama Indonesia Kesenuma ini mengenai hal tersebut di luar kesenian? 門脇さん、いろんな人にチャンスを与えたりしているじゃないですか。でも参加したい、でも私はアートを知らない、アートを作れない、そういう人たちにとって門脇さんはどう見ていますか？どういうチャンスを与えますか？そしてアドバイスをするのであれば、アートって何と長めに説明してもいいと思います。そうですね、なんかもうものすごいその人しかできないすごいスキルとか知識とか、そういうのもいいんですけど、なんかもうそういうんじゃないですね。
全然立派じゃないものもいいんじゃないかと思うんですね。でもむしろそっちの方が面白いというか、全ての人が何らかの創造的な目を持っている。でそれは、美術館に飾られるような立派なものじゃないかもしれないけど、でもその人の人生をすごく豊かにしてくれる、そういうものをね、こうお互いに見つけ合って、評価し合って面白いっていう場を作っていくっていうのが私の仕事ですかね。Seni tidak harus dapat dinikmati oleh orang tertentu, tetapi yang paling utama adalah si pelakunya sendiri dapat menikmati karya yang dibuatnya. Tidak semua seni harus berakhir pada museum-museum mahal, galeri-galeri terkenal, ataupun dilihat atau dinikmati oleh orang-orang banyak atau orang-orang tertentu. Seni yang saya maksud di sini adalah masing-masing individu yang berkeinginan ingin menyampaikan pesan, ingin menyampaikan sesuatu. Walau pesan-pesan tersebut belum tentu tersampaikan kepada pihak lain, kepada orang lain, sekurang-kurangnya individu yang membuat karya tersebut dapat atau sudah mengekspresikan dalam suatu bentuk. Kadoaki-san juga mengatakan ekspresi seni tidak selalu dalam bentuk yang dapat disentuh. Ekspresi seni juga dapat kita ungkapkan dalam suatu kegiatan, dalam suatu gerakan, dalam suatu kehidupan. Maka tentunya atau sepatutnya semua orang punya unsur seni, mungkin tidak atau belum tahu atau belum terlihat saja. Oke. Mungkin dari teman-teman yang ada di sini ingin bertanya mengenai kerjasama persahabatan antara Indonesia dan Gessenuma. Dipersilahkan teman-teman. Ada yang mau bertanya di sini? Kalau misalkan mengenai persahabatan belum, atau kita undang Makiko-san dulu, mungkin untuk ada di sini. Makiko-san. Oke. Ini adalah perwakilan dari Laboratory for Global Dialogue ya, dari Makiko-san. Ini adalah organisasi yang apa Mas berarti? Mengakomodir. Berdua boleh. Oke. Makiko-san. Dari ini Laboratory for Global Dialogue itu sebenarnya sebagai apa Mas di sini itu? Oke. Ini adalah Makiko-san. Makiko-san ini adalah seorang perwakilan dari NGO Laboratory for Global Dialogue. Sedangkan ini adalah Kadowaki-san, Atsushi Kadowaki, yaitu pimpinan atau leader dari program kerjasama Indonesia dan Jepang. Nah, oke. Yang ingin saya tanyakan itu sebenarnya di sini posisi NGO itu kan, posisi Laboratory for Global Dialogue itu sebagai organizer kah atau sebagai pelaksana kah atau sebagai jembatan atau apa Mas?まず私たちですが、地球対話ラボは、普通の人たちっていうとあれですけど、普通だったらなかなかこうよその人と違う国の人だったり、自分と違う立場の人だったりっていう人となかなか話す機会がない人たち同士をつなげる。でそこからお互いに知らないところがあると、お互いにこう偏見を生んだり差別を生んだりして何も生まれない、恐怖しか生まれないと思うんですけど、そこから少しでも交流を結ぶことで、世界をちょっとでも良くしていこう、社会を良くしていこうっ
っていうようなことを目指している団体です。Baik, izinkan saya menjelaskan sedikit kegiatan dan dasar-dasar dan maksud tujuan kami, maksud dari